kepentingan ini. Ada kepentingan terselubung dari maklumat ini ya. Hati-hati teman. Sebenarnya ada 9 poin. Yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Enggak. Poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah? Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. tersebut. Ada 9 poin. Yang poin ke-9 adalah adili Pak Jokowi, betul? Enggak. Kami yang forum itu membuat 8. 8, oke. Dan 8 itu kalau yang pertama dilakukan itu otomatis nomor 2 sampai nomor 8 itu harus dilakukan. Ya, tapi banyak pihak yang tidak suka. Karena kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45, partai tidak ada. Tidak ada. Sistem demokrasi kita tidak ada partai. Dan Presiden seumur hidup. MPR menjadi lembaga paling tinggi. Siapa bilang? Karena itu Pak Harto, bukan Bung Karno. Tapi tidak ada. Juga bukan tidak terbatas presiden itu, terbatas. Cuman sistemnya tidak ada. Dan ini tidak disukai kalau kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nanti kita akan bahas soal yang poin 1. Tapi yang saya bicara soal poin ke-9 itu benar ada? Ada. Itu usulan daripada Habib Rizik. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini bisa bertemu dengan Habib Rizik? Oh, kami putar. Untuk mendengarkan suara rakyat kami putar. Bahkan saya ini terlambat. Karena saya diundang oleh MUI dan Muhammadiyah. MUI dan Muhammadiyah? Maksudnya? Di belakang bertemu. Membicarakan apa Pak Soeharto? Ya? Membicarakan apa? Enggak, ya karena dia cuma mengatakan kami mendukung Pak Harto. Kami mendukung 8 poin itu? Yes. MUI dan Muhammadiyah? Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara soal secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Dan kami mendukung bahasanya seperti itu. Iya. Ini MUI atau Muhammadiyah atau keduanya? Duanya. Baik. Ya, jadi saya senang itu. Dan lebih dari 1 orang masing-masing organisasi itu. Iya. Bapak keberatan untuk menyebutkan nama-namanya? Tadi dengan sekjennya tuh, yang satu belum datang, saya sudah harus ke sini pulang. Sekjennya siapa tuh? Nama orang Batak tuh. Sekjen apa Pak? Ya? Pakai Tambunan namanya. Oh Pak Amir Syah. Nggak tahu saya nama depannya. Sepertinya itu MUI ya Pak ya? Ya? MUI. MUI Pak maksudnya? MUI ya? Ya. Iya. Ini satunya lagi saya nggak tahu, lupa namanya. Kalau Muhammadiyah kan yang masih sekarang ya, nanti, menteri ya. Menteri yang nanti sekarang. tanggal 12 kami ke Jogja. Itu ada pimpinan mereka dan kami juga diundang ke Jogja. Tanggal 12, oke. Tanggal 12. Bertemu dengan? Atau sesudahnya. Bersama dengan tim saya. Oke. Karena itu mereka mendukung. Sehubungan dengan beredarnya berita yang menyatakan bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan terhadap Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, maka saya merasa perlu untuk mengklarifikasi bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya.
Masyarakat Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Mantap Pak, mantap. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Yang menjadi concern bagi masyarakat Indonesia dan Muhammadiyah adalah bagaimana caranya supaya di negeri ini tercipta rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan bahagia di kalangan rakyat. Maklumat ini berisi 8 poin. Poin yang pertama, kembali ke Undang-Undang 1945 yang asli. Kalian sudah pernah baca Undang-Undang 45 yang asli. Poin 1 dari maklumat mantan jenderal ini berimplikasi pada pemberhentian presiden maupun wakil presiden tanpa melalui Mahkamah Konstitusi, tapi bisa langsung dipecat oleh MPR. Karena apa? Karena mereka minta dikembalikan lagi kita ke Undang-Undang 45 yang asli, sehingga presiden dan wakil presiden bisa dipecat langsung oleh MPR tanpa melalui Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Mereka ingin menghapuskan Mahkamah Konstitusi. Menurut kamu benar tindakan para mantan jenderal ini? Tidak. Mereka memang berniat untuk makar. Dari poin 1, di mana mereka meminta mengembalikan kepada Undang-Undang 45 yang asli, artinya bahwa kedudukan presiden itu, ya, jabatan presiden bisa lebih dari 10 tahun. Itu dari poin 1 saja sudah kelihatan. Ya, mereka ingin supaya orde baru kembali lagi ke orde sekarang ini. Mereka menganggap Pak Prabowo itu kan juga produk-produk dari orde baru. Pasti kalau para mantan jenderal membuat maklumat kesepakatan, maka Pak Prabowo pasti akan setuju ini. Padahal kalau kita cermati lagi, poin-poin yang ditulis oleh para mantan jenderal satu persatu, nampak sekali bahwa mereka ingin melakukan makar. Kemudian poin yang kedua, mendukung program pemerintah Astacita tetapi tidak mendukung pembangunan IKN. Mantan jenderal ini tahu bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya. Tapi mereka berpendapat bahwa IKN jangan dilanjutkan. Alasannya apa jangan dilanjutkan? Tidak jelas. Tidak jelas. IKN ini nanti akan menjadi ikon dunia. Sehingga nanti nama Pak Jokowi akan harum terus-menerus karena sudah ada catatan sejarah di pembangunan IKN. Sehingga mereka menginginkan negara ini tidak lagi membangun IKN. Supaya apa? Supaya nama Pak Jokowi tidak harum terus-menerus. Kemudian mereka di poin 3 meminta agar PSN PIK 2 dihentikan. Mereka menganggap PSN dan PIK 2 itu merugikan masyarakat di Rempang maupun di Banten, Tangerang. Harus dihentikan karena merusak lingkungan. Proyek PSN dan PIK 2 jelas-jelas mereka tahu berbeda. Kenapa mereka masih membahas soal itu? Padahal sudah dijelaskan bahwa itu adalah proyek yang berbeda. Justru adanya PSN ini adalah mengembalikan lingkungan ke awal mula kondisi lingkungan di tempat itu. Kenapa membawa-bawa kerusakan lingkungan? Karena supaya rakyat ini mendukung mereka seolah-olah mereka membela rakyat, padahal tidak. Kemudian poin keempat, mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negaranya. Ini jenderal ngerti bahwa negara kita ini bekerja sama dengan Cina karena Cina menyetujui beberapa proyek strategis negara untuk mereka berinvestasi di sini. Kenapa mereka menginginkan orang-orang Cina dikembalikan ke negaranya? Karena mereka ingin membuat sebuah cerita bohong bahwa pemerintah Pak Jokowi mempekerjakan orang Cina di negara kita. Padahal tidak. Kenapa ada orang Cina bekerja di Indonesia? Karena mereka adalah investor.
Mereka ingin memframing bahwa saat ini kita sedang dijajah oleh orang Cina. Padahal tidak. Keberadaan orang-orang Cina di Indonesia juga diketahui oleh DPR. Mereka ngapain aja juga diketahui, dan mereka diperketat dengan peraturan tenaga kerja asing. Jadi nggak ada dijajah. Kita tetap sebagai negara Indonesia yang kuat dan utuh. Cina itu hanya bekerja sebagai investor. Ini para jenderal ini ingin membuat suasana kisruh. Ini adalah salah satu upaya untuk membuat rakyat panik, dan ini bisa dikategorikan sebagai upaya-upaya untuk membuat kudeta dan makar. Kemudian di poin selanjutnya, mereka meminta bahwa pertambangan di Indonesia ini harus ditertibkan. Memang sudah ditertibkan, makanya dibuat hilirisasi. Ketika peraturan hilirisasi diterapkan, maka mereka tidak bisa lagi membuat lubang-lubang untuk mengeruk kekayaan Indonesia. Mereka membuat maklumat ini tujuannya apa? Supaya rakyat mendukung mereka, seolah-olah mereka ini membela rakyat. Padahal kemudian di poin selanjutnya, mereka menginginkan Bapak Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi. Loh, kenapa kok keki sekali ya meminta Prabowo mereshuffle menteri-menteri yang ada hubungannya dengan Bapak Jokowi? Kenapa? Terganggu ya? Kenapa Bapak Prabowo mempekerjakan kembali menteri-menteri yang dulu pernah menjadi menterinya Pak Jokowi? Karena apa? Mereka melanjutkan pekerjaan sehingga tidak tertunda, sehingga tidak memboroskan biaya negara. Tujuannya Pak Prabowo itu. Terus kalian sewot, para jenderal ini sewot. Kenapa? Dianggapnya dengan mempekerjakan kembali menteri-menteri Pak Jokowi, artinya Pak Jokowi bisa cawe-cawe di pemerintahan Bapak Prabowo. Padahal tidak, sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Pak Jokowi. Kemudian pada poin berikutnya, mengembalikan lagi fungsi Polri sebagai Kamtibmas di bawah Mendagri. Nah, ini sudah ada kepentingan ini. Ada kepentingan terselubung dari maklumat ini ya. Hati-hati teman. Kemudian yang terakhir, meminta Wakil Presiden, Wapres ini untuk diganti. Diganti sama siapa? Sama jenderal gitu. Sama Anies. Sama orang PDIP. Nah, rebutan Pak. Rebutan nanti ya. Malah kisruh nanti. Emang mau pemilu ulang? Bapak mau membiayai, mendanai. Borosan Pak. Inilah upaya kudeta. Ya.